semua, saya Izma Amalfiasa dari kelompok 4. Ini adalah anggota-anggota saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Puspita Larsati. Halo semua, aku Bella Hardi Putri. Halo semua, aku Nesha Monika Putri. Halo semua, aku Lena Kusiani. Halo semua, aku Karisa Mutiara Himasya. Dan halo semuanya, perkenalkan nama aku Frazer Ramadeus. Selamat menyaksikan. Loh, kenapa tiba-tiba badaknya pada mati semua ya? Emang diapain sih? Baik, dari gambaran video yang telah dipaparkan tadi sebelumnya dan juga beberapa artikel yang sudah diterapkan tadi, itu memperlihatkan di mana adanya bangkai-bangkai badak yang tergeletak begitu saja, yang merupakan ulah dari para manusia yang berlomba-lomba untuk memburu cula badak dengan cara yang salah. Untuk apa cula badak diperburukan? Beberapa orang berpendapat bahwa cula badak ini dapat memberikan pendapatan ekonomi yang signifikan dan juga bisa digunakan sebagai nilai prestis. Sementara yang lain menekankan pentingnya melindungi spesies ini demi keberlanjutan lingkungan dan ekosistem. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi kedua sudut pandang ini dengan lebih rinci. Kini, badak yang tersisa di muka bumi hanya 5 spesies, yang awalnya ada 30 spesies, sekitar 60 juta tahun yang lalu. Badak juga mempunyai kulit tebal, berkisar 1,5 sampai 5 cm yang terbentuk dari lapisan kolagen. Badak dapat hidup lebih dari 40 tahun. Di Tiongkok, cula badak dihancurkan dan dijadikan bubuk yang dapat dipercaya untuk menyembuhkan penyakit demam, efek afrodisiak. Selain itu juga, di Afrika, cula badak dipercaya dapat menghilangkan racun yang ada di tubuh. Di Yaman dan di Oman, cula badak dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi alat pegangan pisau, yang menjadi stigma orang-orang terhadap cula badak yang menganggap cula badak ini memiliki nilai yang lebih. Dari stigma ini juga menambah angka populasi badak yang kian menurun. Orang-orang menganggap jika memiliki cula badak, maka mereka adalah orang kaya dan orang yang memiliki harta yang berlebih. Secara ilmiah, tidak ada satupun jurnal yang menyebutkan bahwa cula badak dapat dijadikan sebagai obat kesehatan. Karena pada dasarnya, cula badak sebenarnya terbuat dari bahan yang sama seperti kuku-kuku manusia, yaitu keratin. Salah satunya Tiongkok yang telah menandatangani Fakta CITES dan membuang cula badak dari daftar obat-obatan Cina oleh Kementerian Kesehatan Tiongkok. Itulah beberapa fakta mengenai cula badak. Berikut data-data yang terdapat di dalam teks argumentasi pemotongan cula badak untuk mengurangi perburuan liar. Yang pertama, berdasarkan penelitian Strain tahun 1974, badak Sumatera memakan 108 spesies tumbuhan dari 44 famili. Detailnya, ada 82 spesies daun, 17 spesies buah, 7 spesies kulit kayu, dan 2 spesies bunga. Lalu data yang kedua, jenis tumbuhan yang disenangi badak Jawa sebagaimana dituliskan Hugewerf tahun 1970 adalah salam atau bahasa latinnya Eugenia polyanta, lalu ada Rucem atau bahasa latinnya Glacidon macrocarpus, dan segel atau bahasa latinnya Dillenia excelsa. Menurut kelompok kami menyatakan setuju dengan apa yang dilakukan oleh para ahli, yaitu memotong cula badak untuk melindungi populasi dari badak yang kian tahun kian menurun. Pemotongan cula badak ini dilakukan oleh para ahli
ahli yang memahami struktur dari cula badak itu sendiri. Diharapkan setelah terpotongnya cula badak ini, para pemburu liar tidak lagi tertarik dalam memburu cula badak. Dengan memotong cula badak, harga dari penjualan cula badak yang awalnya bernilai fantastis seperti di Vietnam yang dihargai $250.000 Amerika Serikat menjadi turun drastis. Diharapkan dengan pemotongan cula ini, pemburu tak lagi tertarik memburu cula badak. Dengan upaya ini, kita dapat melindungi populasi badak yang kian menurun. Halo semuanya, sekarang bagian saya yaitu bagian kesimpulan. Jadi setelah teman saya membahas mengenai bagaimana pandangan kelompok kita, lalu apa itu badak dan lain sebagainya, sekali lagi kami simpulkan bahwa badak perlu adanya upaya untuk menyelamatkan mereka karena mereka merupakan makhluk yang sangat bermanfaat bagi ekosistem sekitarnya. Apabila tidak ada badak di dalam suatu ekosistem, maka dikhawatirkan ekosistem tersebut dapat rusak dan mempengaruhi bagi kelangsungan hidup keanekaragaman hayati di dalamnya. Dan itulah mengapa kelompok kami setuju akan adanya pemotongan cula badak ini agar para badak bisa hidup tenang tanpa harus memikirkan orang-orang yang memburunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kesimpulan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.